Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kalian tahu jalan itu gak pernah salah, yang salah cuma kita berhenti. Hari ini kita jalan dan lanjutkan. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share-nya. Perintah Kaisar Naga Bab 6327, 6328. Tambang utara terletak di ujung paling utara surga ke-15, tersembunyi di dalam sebuah lembah yang sunyi. Kegelapan sebelum fajar menyelimuti seluruh lembah, cahaya bintang meredup, dan rembulan tersembunyi di balik barisan awan tebal. Udara terasa dingin dan lembab, sementara di bawah keremangan cahaya, bunga-bunga es di permukaan tanah berkilauan perak. Lembah itu diapit oleh tebing-tebing menjulang yang gundul tanpa tanaman. Di dasar lembah, sebuah lubang raksasa telah digali, lebarnya ratusan kaki dan dalamnya tak terukur, menganga lebar ke arah langit layaknya mulut monster yang haus. Di dinding-dinding lubang itu, terdapat terowongan-terowongan gelap yang seolah tak berujung. Sesekali, embusan angin membawa aroma busuk tanah dan debu dari kedalamannya. Di sekeliling tambang, sebuah tirai cahaya keemasan membentang, itulah penghalang cahaya suci dari lembaga pengadilan. Simbol-simbol segel pada tirai itu tersusun sangat rapat, tampak seperti ribuan mata yang berkedip waspada dalam kegelapan. Di luar penghalang itu, para prajurit dewa berpatroli dalam kelompok 10 orang setiap 100 kaki. Zirah mereka berkilau, dan ujung tombak mereka sangat tajam. Langkah kaki mereka yang serempak terdengar jelas memecah keheningan malam. Tepat di tengah area tambang, berdiri sebuah aula batu yang kokoh, tempat kediaman komandan penjaga. Bangunan itu terbuat dari batu hitam pekat, berbentuk kotak tanpa jendela, hanya memiliki satu pintu besi yang berat. Dua kultivator ras dewa tingkat 4 alam dewa sejati berdiri tegak di depan pintu, satu di kiri dan satu di kanan, layaknya dua patung batu yang tak tergoyahkan. Mengenakan zirah emas dengan pedang panjang di pinggang, mata mereka tajam seperti elang yang mengawasi sekeliling. Di dalam area tambang, ratusan tawanan dengan pakaian compang camping sedang bekerja keras. Beberapa dari mereka telah bekerja sepanjang malam tanpa henti, mata mereka memerah dan wajah mereka pucat pasi seputih kertas. Semua tawanan itu dibelenggu oleh rantai hitam, rantai pengunci jiwa. Rantai ini ditempa dari besi dingin kuno dan diukir dengan simbol penyegel, sebuah pusaka magis yang dikhususkan untuk menekan jiwa. Sekali terbelenggu, energi spiritual mereka tidak akan bisa mengalir, membuat mereka sepenuhnya kehilangan kekuatan dan tunduk pada perintah orang lain. Satu ujung rantai terikat pada pergelangan tangan dan kaki, sementara ujung lainnya tertambat pada pilar besi di pintu masuk tambang, membatasi gerak mereka hanya pada area tertentu. Pakaian mereka sudah hancur tak berbentuk, memperlihatkan tubuh yang tinggal kulit membungkus tulang. Ada yang mengayunkan beliung untuk menggali batu, menimbulkan suara benturan yang tumpul, ada yang mendorong gerobak tambang yang sangat berat hingga bahu mereka dipenuhi memar berdarah yang dalam, dan ada pula yang menyaring biji besi dengan tangan yang terluka dan terus mengucurkan darah akibat tajamnya bebatuan. Tak ada percakapan, yang terdengar hanyalah dentuman beliung, derit roda gerobak, serta sesekali suara batuk dan rintihan pelan. Udara di sana pengap, dipenuhi campuran debu, bau darah, dan keringat yang memuakkan. Seorang kultivator muda jatuh tersungkur. Matanya terpejam, bibirnya pecah-pecah dan berdarah. Ia belum beristirahat selama 3 hari, dan belenggu di tubuhnya membuatnya sulit bernapas. Bangun, seorang penjaga dewa datang dan menendang pinggangnya dengan keras. Jangan berpura-pura mati. Pemuda itu mengerang, mencoba bangkit, namun tubuhnya sudah tidak lagi menuruti keinginannya. Ia terjatuh lagi, dahinya membentur batu hingga darah segar mengalir. Dasar tidak berguna. Penjaga itu mencabut cambuknya dan menghantamkan ke punggung pemuda itu. Cambuk tersebut memiliki duri-duri tajam yang sanggup menyobek kulit dalam sekali ayun. Kultivator muda itu mengatupkan giginya rapat-rapat tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ia sudah terbiasa. Di tempat ini, bersuara hanya akan mengundang cambukan yang lebih kejam. Tidak ada air mata di matanya, yang tersisa hanyalah rasa mati rasa, sebuah kehampaan yang muncul setelah siksaan yang melampaui batas, hingga rasa sakit pun tak lagi terasa. Di balik perbukitan di luar tambang, Lang Hao memimpin 500 prajurit serigala dalam posisi siaga. Kegelapan sebelum fajar menjadi penyamaran terbaik bagi mereka. Para prajurit itu merayap di tanah dengan tutupan kulit binatang, menyatu sempurna dengan bumi. Napas mereka sangat pelan, hampir tak terdengar, namun mata mereka berkilat tajam seperti kawanan serigala di tengah malam. Lang Hao mengawasi dari balik celah rumput, menghitung interval waktu patroli dan pergerakan tirai cahaya pelindung. 1 dupa lagi, bisiknya pelan. Setiap kali dupa habis, arah patroli akan berganti. Saat itulah penghalang akan melemah sesaat. Itu kesempatan kita. Ia menoleh ke arah pasukannya.
Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak datang untuk mati. Kita datang untuk menyelamatkan rakyat. Serang ke dalam, tarik perhatian mereka, lalu segera mundur. Jangan terpaku pada kemenangan, kembalilah dengan selamat. Tanpa suara, para prajurit itu menggenggam senjata mereka erat-erat. Lang Hao menarik napas dalam-dalam. Serang, 500 prajurit serigala menyerbu turun dari bukit secara serentak. Langkah kaki mereka menggetarkan bumi, menyerbu masuk ke area tambang layaknya tsunami. Raungan perang mereka memecah kesunyian fajar, menggelegar seperti guntur yang meruntuhkan gunung. Klan Serigala Langit, serbu, bantai. Para penjaga dewa tersentak panik. Musuh menyerang, musuh menyerang. Ini klan Serigala Langit. Para barbar itu menyerang. Cepat, laporkan pada komandan. Pasukan penjaga segera membentuk formasi. Cahaya keemasan bersinar terang di tengah kegelapan, bagaikan puluhan matahari kecil. Mereka mengangkat tombak dan menyongsong serbuan prajurit serigala. Dua kekuatan besar itu berbenturan. Suara logam beradu, raungan kemarahan, teriakan kesakitan, dan bunyi tulang yang patah bersahutan di dalam lembah. Lang Hao merangsek ke garis depan. Kapak gandanya berputar cepat, setiap tebasannya merenggut nyawa. Dengan satu ayunan, seorang dewa sejati tingkat 2 terbelah menjadi 2. Dengan serangan berikutnya, 3 penjaga dewa tewas mengenaskan dengan tubuh yang terpotong dan isi perut yang berhamburan. Setiap tebasannya menciptakan lubang di barisan musuh. Tubuhnya kini bersimbah darah, darahnya sendiri bercampur dengan darah musuh. Matanya berkilat penuh semangat tempur, layaknya gunung berapi yang meletus hebat. "Ayo maju, hadapi aku," teriaknya sambil menghancurkan perisai dan tubuh lawan di hadapannya. Para prajurit serigala mengikuti di belakang Lang Hao dengan ganas dan liar. Seorang prajurit muda dari klan mereka, yang baru pertama kali turun ke medan perang, gemetar namun matanya menyala. Ia terus mengayunkan kapak tulangnya, menjatuhkan musuh satu persatu meski tubuhnya sendiri sudah terluka. Ia tidak boleh mundur, karena saudara-saudaranya ada di belakangnya. Seorang prajurit tua dengan bekas luka panjang di wajahnya bertarung dengan tenang namun mematikan. Setiap serangannya presisi, matanya sedingin es musim dingin. Pengalamannya selama ribuan tahun di medan perang membuatnya menjadi sosok yang paling ditakuti. Meskipun jumlah penjaga dewa sangat banyak, serangan mendadak ini membuat mereka kocar-kacir. Formasi mereka hancur, memaksa mereka bertarung secara individu tanpa pertahanan yang terkoordinasi. Cahaya emas dan kilatan merah kapak beradu di udara, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Tanah di sekitar mereka runtuh membentuk kawah-kawah besar, debu dan asap mengepul hebat. Akibat serangan gencar ini, penghalang cahaya di luar tambang mulai retak. Keretakan itu menjalar seperti jaring laba-laba, dan cahaya emasnya mulai meredup, berkedip-kedip layaknya lilin yang hendak padam ditiup angin kencang. Dari dalam istana batu, sang komandan penjaga yang merupakan seorang dewa sejati tingkat 6 menerjang keluar. Tubuhnya tinggi besar dengan gurat wajah yang keras dan berwibawa. Ia mengenakan zirah emas yang dihiasi lambang kebesaran lembaga pengadilan. Di tangannya tergenggam sebilah pedang emas panjang yang memancarkan cahaya suci begitu menyilaukan, hingga siapapun yang melihatnya akan terpaksa memicingkan mata. Begitu melihat pasukan serigala telah membanjiri dataran dan bukit, wajahnya berubah drastis. "Klan Serigala Langit, Lang Hao, apakah kalian sudah gila? Berani-beraninya kalian menyentuh area tambang milik lembaga pengadilan." Lang Hao berdiri di garis paling depan pasukannya. Ia mengarahkan kapak raksasanya tepat ke wajah sang komandan, suaranya menggelegar bak petir yang menyambar. "Gila, aku sudah mengamatimu sejak lama. Selama ribuan tahun kalian menambang di wilayahku tanpa permisi sedikit pun. Hari ini, aku akan meratakan tempat ini." "Lancang," raung sang komandan. "Tuan Aula tidak akan pernah melepaskanmu. Biarkan dia datang." Lang Hao mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Tebasan berwarna merah pekat itu menjelma menjadi bilah cahaya sepanjang 100 kaki yang melesat menghujam sang komandan. Udara seolah terkoyak di sepanjang jalurnya, menciptakan parit dalam di permukaan tanah sementara serpihan batu berterbangan ke segala arah. Sang komandan mengatupkan rahangnya rapat-rahat dan menyongsong serangan itu. Cahaya suci emas meledak dari dalam tubuhnya, memadat menjadi pedang raksasa yang menangkis bilah kapak tersebut. Duar, benturan dua kekuatan besar itu menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh lembah berguncang hebat, bongkahan batu dari tebing-tebing di sekitarnya berjatuhan tertiup gelombang kejut, menimbulkan kepulan debu yang pekat. Sang komandan terdorong mundur beberapa langkah. Tangannya terluka parah, darah mulai merembes keluar dari sela-sela gagang pedangnya. Wajahnya pucat pasi, matanya menyiratkan kecemasan yang mendalam. Kau benar-benar ingin menentang titah lembaga pengadilan." Lang Hao tidak membalas. Ayunan kapak keduanya sudah meluncur menuju sasaran. Saat pertempuran sengit berkecamuk di luar,
Dev bersama Jiang Suelan, Yun Si, Han Suang, dan Han San berhasil menyelinap ke dalam tambang dari arah yang berlawanan. Mereka tidak masuk melalui gerbang utama, melainkan memutar ke ujung paling utara lembah dan menuruni tebing curam. Tebing di sisi ini jauh lebih terjal, dinding batunya tertutup lumut dan bunga es yang membuatnya sangat licin. Namun, energi kekacauan milik Dev mengalir menyelimuti mereka, menyembunyikan kehadiran mereka sepenuhnya sehingga segel pelindung dewa tidak mampu mendeteksi mereka. Mereka mendarat dengan tanpa suara di kedalaman area tambang. Di dalam, situasi sedang kacau balau. Para penjaga dewa yang tersisa di dalam tampak panik karena serangan mendadak para serigala, sebagian besar dari mereka telah ditarik ke garis depan, menyisakan penjagaan yang sangat longgar. Para kultivator berdarah dewa es yang diperbudak meringkuk di dalam gua-gua tambang, menatap ke arah luar dengan ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dev melangkah menuju lubang tambang terdekat. Pintu masuknya dijaga ketat oleh jeruji besi tebal dengan gembok raksasa. Dev mengulurkan tangannya, mencengkeram gembok itu. Api kekacauan menyembur dari telapak tangannya, seketika melelehkan besi tersebut hingga cairannya menetes ke tanah. Ia mendorong pintu besi itu dan melangkah masuk. Suasana di dalam sangat gelap, hanya dibantu oleh beberapa lampu minyak yang memberikan cahaya temaram di dinding. Udaranya lembab dan bau busuk, perpaduan antara keringat, jamur, dan sisa-sisa darah. Sekitar belasan orang dengan pakaian compang camping meringkuk di pojokan. Mereka semua terikat oleh rantai hitam yang membelenggu jiwa. Wajah mereka pucat, mata mereka cekung, dan penuh dengan rasa takut. Ada yang memeluk lutut sambil menyembunyikan kepala, ada yang bersandar di dinding sambil merapalkan doa dengan bibir gemetar, dan ada pula yang batuk-batuk hebat di atas alas kulit binatang yang sudah hancur. Dev berjongkok, suaranya terdengar sangat tenang. "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkan kalian." Orang-orang itu mendongak, mata mereka tampak kosong dan layu, seolah sudah terlalu lama disiksa hingga tak lagi sanggup mempercayai siapapun. "Menyelamatkan kami, siapa kau, Dev?" Nama itu bak batu yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang, menimbulkan riak yang meluas. Kawah api surgawi, gunung guntur, jurang jiwa, nama Dev telah menjadi legenda yang tersebar di seluruh penjuru surga ke-15 dalam beberapa hari terakhir. Meski tambang ini terpencil, kabar tersebut tetap sampai ke telinga mereka. Mereka pernah mendengar kekuatannya, melukai tetua dewa, menghabisi wakil Tuan Aula, hingga membasmi para kultivator ras manusia seorang diri. Namun, mereka tidak pernah menyangka sang legenda benar-benar berdiri di depan mereka. "Rantai pengunci jiwa, kau tidak akan bisa membukanya," ucap seorang lelaki tua dengan suara parau seperti gesekan amplas. "Hanya tetua lembaga pengadilan yang memegang kuncinya. Kami sudah mencoba segalanya, menghantamnya dengan batu, mencongkelnya dengan besi, tapi tidak bisa terbuka." Dev bergeming. Ia mengangkat tangan kanannya, dan gumpalan api kekacauan memadat di telapak tangannya. Cahaya ungu dan emas berpadu, menciptakan kontras yang tajam di kegelapan gua. Suhu api itu luar biasa tinggi hingga udara di sekitarnya tampak terdistorsi, namun para tawanan tidak merasakan panas sedikit pun, api kekacauan hanya membakar apa yang ia kehendaki. Ia menempelkan api itu pada rantai hitam tersebut. Di hadapan api kekacauan, rantai pengunci jiwa itu menjadi serapuh kertas. Seketika, logam hitam itu meleleh dan menetes ke lantai. Simbol-simbol penyegelnya sempat berkedip beberapa kali sebelum akhirnya meredup dan hancur total. Mata sang lelaki tua terbelalak tak percaya. "Ini, bagaimana mungkin?" Suaranya bergetar hebat. "Rantai ini ditempa dari besi dingin kuno, bahkan ahli tingkat 7 pun takkan sanggup memutusnya." Tanpa menjelaskan, Dev beralih ke tawanan berikutnya. Satu persatu rantai itu dilelehkan. Setiap kali belenggu terlepas, tubuh para kultivator itu bergetar hebat, seolah aliran energi spiritual yang selama ini tersumbat kembali menyerbu masuk ke meridian mereka. Beberapa dari mereka mencoba berdiri namun kaki mereka lemas hingga hampir terjatuh. Han Suang dengan sigap menangkap mereka. Orang-orang itu menatap Han Suang dengan mata berkaca-kaca. terima kasih banyak." "Jangan berterima kasih padaku," sahut Han Suang dengan suara yang tertahan karena emosi. "Cepat, masih banyak yang menunggu kita di luar." Jiang Suelan berdiri di depan pintu gua, memberikan ketenangan bagi mereka yang telah bebas. Suaranya lembut dan menyejukkan bagai angin musim semi. "Garis keturunan Dewa Es belum musnah. Kalian tidak sendirian. Mulai saat ini, kalian tidak perlu lagi bersembunyi atau merasa takut." Banyak yang jatuh berlutut, ada yang menangis sejadi-jadinya, dan ada pula yang berdiri terpaku seolah masih tak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Dev tidak membuang waktu. Ia terus bergerak. Dari satu lubang tambang ke lubang lainnya. Lubang pertama, kedua, ketiga, seluruh lorong dijelajahi. Tambang ini sangat luas. Ada lubang yang berada di dasar,
Ada yang menggantung di dinding tebing, ada yang sangat dalam hingga dasarnya tak terlihat. Di setiap lubang, Dev menggunakan api kekacauannya untuk menghancurkan belenggu jiwa. Jiang Xuelan menyemangati mereka, sementara Han Suang dan Han San mendata jumlah orang, dan Yun Xi berjaga dengan waspada. Jumlah tawanan yang selamat terus bertambah. 13 orang dari lubang pertama, 9 dari lubang kedua, 21 dari lubang ketiga, 7 dari lubang keempat. Dalam waktu singkat, jumlah mereka telah melampaui 100 orang. Di antara mereka, ada yang sudah disekap selama ribuan tahun hingga kulit mereka menghitam akibat debu mineral dan jari-jari mereka cacat permanen. Ada juga yang baru saja ditangkap dengan pakaian yang masih utuh namun sorot matanya jauh lebih penuh ketakutan. Beberapa orang bersujud berkali-kali hingga dahi mereka membentur batu dan berdarah, sambil meratap penuh syukur, "Penyelamat kami, penyelamat kami."